Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Iya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Jadi sebelum pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan ya atau melaksanakan pembelajaran manajemen bencana. Ya. Ini materi pertemuan yang ke-10. Ya, yang mana sudah kita melaksanakan UTS kemarin ya. Alhamdulillah nilainya bagus ya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita melanjutkan ya dari manajemen bencana. Ya, ini pertemuan yang ke-10 yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita disampaikan hari ini bisa menyerap semua ya. Amin. Kita lanjutkan. Ya, sebelum saya memulai pembelajaran, saya menjelaskan lagi rancangan pembelajaran. Ya, yang pertama deskripsi mata kuliah. Yang mana sudah kita sampaikan pertemuan pertama kemarin. Ya, Ibu menjelaskan tentang rancangan pembelajarannya. Gak salahnya Ibu ulang kembali lagi deskripsi mata kuliah. Jadi deskripsi mata kuliah ini menguraikan tentang konsep manajemen bencana. Apa yang dimaksud dengan manajemen bencana? Apa kira-kira? Udah, misalkan bencana aja dulu apa yang disebut dengan bencana? Musibah, Bu Ai. Kalau bencana ada nggak direncanakan? Tidak ada direncanakan ya. Ini adalah musibah ya. Jadi bencana itu ya ada dua. Bencana alam dan non alam. Ada yang bisa membedakan antara bencana alam dan non alam? Kalau bencana alam seperti apa? Gempa, gunung meletus, tsunami. Itu direncanakan nggak? Tidak. Ya. Kemudian non alam itu non alam ya? Non alam Bang? Oh, kebakaran. Itu non alam ya, kebakaran. Apalagi banjir masuk nggak direncanakan? Tidak. Apa yang kemarin tahun 2019 atau 2020 ya, COVID kemarin. Itu termasuk apa ya? Bencana enggak? Bencana. Ya, jadi kita menguras menguraikan tentang konsep dasar manajemen bencana. Nah, di sini yang dimaksud dengan manajemen bencana ya, kemudian meliputi sistem penanganan, aspek etik dan legal. Ya. Kemudian beban SKS tentang beban SKS tentang manajemen bencana ini ada 3 SKS ya. 2 SKS secara teori, 1 SKS secara praktik ya. Praktiknya di mana Bu? Nah, bisa di lapangan dan bisa di lab kita praktek ya. Nah, kemudian CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ya. Yang pertama, teman-teman mampu memahami ilmu keperawatan, melakukan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu melakukan komunikasi terapeutik. Ya. Pada saat kita melayani pasien, membantu pasien, kira-kira kalau tidak ada komunikasi bagaimana? Sepi. Jadi pasien itu bingung kalau tidak ada komunikasinya. Ditanya diam. Ya. Jadi harus ada komunikasi. Ya. Setidaknya kita menjelaskan apa yang kita lakukan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, artinya pada diri sendiri, ya. Kemudian keluarga dan kelompok. Nah, sekarang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Artinya teman-teman mampu
menguasai pengolahan kegawat daruratan. Harapan kita sesudah mempelajari materi ini kita paham bagaimana penanganan tentang kegawat daruratan bencana. Yang jelas ini kebanyakan di lapangan. Nah, materi pembelajaran ya kita pada pertemuan ini adalah ceramah dan diskusi ya. Jadi mahasiswa mampu menguasai pengelolaan kegawat daruratan ya. Beban ya, setiap pembelajaran kita ada evaluasi ya, bebannya kurang lebih 10% sesuai dengan RPS apabila teman-teman menyelesaikan tugas dan mengupload ke e-learning ya. Selanjutnya dosen pengajar saya sendiri selaku koordinator dengan Pak Ariansyah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ditanyakan berkaitan dengan RVS atau rancangan pembelajaran? Berarti kita lanjut ya. Oke. Nah, materi hari ini, pada pertemuan 10 ini, kita mempelajari tentang dampak psikologis bagi korban bencana. Ya, kira-kira ya, misalkan nih, auzubillah min dzalik ya, rumah kebakaran, bagaimana perasaannya? Sedih, stres, ya pasti pikirannya terganggu. Di mana ya aku tinggal kalau rumahku terbakar? Ya. Nah, isi pokok pada bahasan ini adalah materi kita yang ke-10 ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah dari secara konsep tadi kita tentang apa, membahas apa, tentang apa, dampak psikologis. Itu dampak psikologisnya terganggu apa, akibat apa, dampak dari bencana ya. Kemudian apalagi pertolongan pertama pada saat psikologis di awal ya. Kemudian ada kuis dan ada tugas ya. Jadi setiap pembelajaran kita ada kuis dan ada penugasan. Berapa persen jadi Bu tadi? Ada 10% ya, sesuai dengan di RPS. Nah, kita lanjut. Nah, secara konsep, apa itu manajemen bencana? Upaya dengan dilakukannya pada saat manajemen bencana itu salah satunya adalah mengurangi risiko dan dampak bencana melalui pencegahan. Maklum di Banjarmasin lebih sering apa yuk? Kebakaran sama apa? Banjir. Nah, bagaimana supaya jangan sampai terjadi lagi contoh banjir? Apa yang kita lakukan? Ya, jangan membuang sampah, apalagi diselokan. Akhirnya apa? Jadi orang banjir itu buntu ya, tidak bisa mengalir airnya. Ya, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Kesiapsiagaan apabila contohnya untuk alhamdulillah di tempat kita tidak ada gempa ya. Ya. Nah, kalau di Jawa kan sering ya banjir, apalagi gempa. Tapi kalau kita banjir kan semuanya merata banjir toh, masih ada yang baiknya. Ya, itu pun karena kelalaian dari kita. Ya, karena salah satu sering membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah lempar ke air. Ya, lempar ke air. Bayangkan. Nah, kesiapsiagaan di sini apabila di suatu daerah sering mengalami banjir, setiap tahun boy pasti ada musim-musimnya banjir. Nah, kalau memang seperti itu yang sering terjadi, apa kesiapsiagaan kita? Contoh, ya, menaruh barang Bu Ay, rumah ulun setiap bulan Desember itu banjir Bu. Jadi apa kesiapsiagaan kita? Barang yang berharga kita taruh di tempat yang lebih aman atau lebih tinggi. Yang berharga apa sih? Surat tanah, ijazah, elektronik ya. Nah, itu tadi. Itu artinya kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Kita lanjut lagi. Nah,
dampak umum bencana. Apa dampak umumnya? Ya, kalau orang terjadi bencana, ada korban Bu Ai, bukan jiwa, harta benda, ya enggak? Ya. Selain itu bisa kena cedera Bu Ai, ya. Contoh banjir kemarin tahun 2001 kalau nggak salah ya. Banjir yang paling banyak itu di mana kemarin tuh? Di hulu sungai ya. Di hulu sungai, kedalamannya sampai ke atap, seatap ya kemarin, sampai seatap rumah. Kemudian daerah tanah laut juga, Pelihari juga kemarin banjir juga ya. Jadi apa yang hancur? Pertanian, perkebunan, ya, peternakan. Oke lah. Mayoritas misalkan rata-rata kan sebagian orang ada yang petani yang diharapkan sumber keuangan dari apa? Dari bertani, ya. Tiba-tiba banjir, otomatis sawahnya gimana? Terendam air, rusak. Otomatis pendapatan tidak ada. Sama ternak juga, ternak, kebun ya. Oke. Terganggu nggak seperti itu? Apa ya terganggu? Psikologis Bu yang terganggu, ya kan? Ya. Nah, yang terjadi pasca bencana, ini sesudah terjadi bencana, melihat keadaan rumah terbakar, bagaimana perasaannya? Perasaan terguncang Bu, rasa kada bisa menerima, ya, melihat kondisi separah ini, antara ketidakkepercayaan, ya, menyangkal, kenapa harus rumahku yang kebakaran, ya, bagaimana aku tinggal, rumahku sudah terbakar. Akhirnya muncul kegelisahan, ya, gelisah. Bagaimana kalau orang ekspresi gelisah yo? Apa yang tampak dilihat? Cemas, ekspresi muka yang dilihat, ya, karena ada rasa perasaan ketakutan juga, ya enggak? Nah, kemudian lagi apa? Kalau orang gelisah mana bisa tidur enggak? Pasti ada gelisah, takut kalau bisa aku tertidur nanti tiba-tiba ada api lagi bagaimana? Ya kan? Nah, kemudian reaksi berduka, melihat keadaan kondisi rumah tinggal tiang meniangnya aja lagi semua habis terbakar, ya. Nah, sekarang kekurangan, ya. Apa yang kekurangan? Mayoritas pekerjaan hanya petani, yang diharapkan adalah hasil dari kebun, dari sawah, tiba-tiba banjir, ya. Akhirnya sedih, kehilangan apa? Kehilangan sumber daya, ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada pegawai, ya. Kalau pegawai, mayoritas, misalnya pegawai nih ya, penghasilan dari pemerintah, ya, ketika ada musibah, artinya kan gaji tetap jalan. Tapi kalau orang pekerjaan hanya petani, peternak, ya, tidak bisa, ya. Itulah tadi. Akhirnya muncul tidak ada harapan, gimana ya? Sawah saya sudah rata dengan air. Gimana ya kira-kira, ya? Akhirnya dengan kecemasan, terganggunya psikologis tadi, ya. Jadi akhirnya apa? Merasa ketidakberdayaan, lemas, tidak bergairah, ya. Sekarang faktor kerentanan psikologis. Ya, contoh, ada enggak pernah kemarin pada saat 2001 mengalami kebanjiran dan tinggal di pengungsian? Oh, tidak ada, ya. Kebetulan kami kemarin di kampung itu menerima bagian pengungsian di bawah orang tanah laut kemarin. Hampir ratusan orang. Jadi kita bisa melihat ya kondisi mereka sedih, merasa ketidaknyamanan, ya. Ketidaknyamanan kan beda tempat toh. Kepikirannya bagaimana lah keadaan rumahku ditinggalkan nih. Ya.
Artinya ada konsen diri kita, ya. Kemudian lagi terpisah sama keluarga, ya. Nah, kemudian apalagi pada saat kena musibah misalnya ada keluarga anggota yang terdekat meninggal, itu tambah sedih lagi, ya. Oke. Kalau musibah, jauh lebih memikirkan untuk bekerja, ya, pikiran. Nah, lanjut. Kemudian golongan korban yang paling rentan, ya. Siapa kira-kira yang paling rentan? Yang pertama adalah anak-anak. Kenapa jadi anak-anak paling rentan? Karena dikatakan masih lemah, Bu Ai. Kemudian apalagi? Belum mandiri, Bu Ai. Masih ketergantungan, Bu Ai, ya. Nah, siapa lagi selain anak-anak? Perempuan. Kenapa perempuan dikatakan lemah? Atau perempuannya dikatakan yang paling rentan? Karena perempuan tubuh air adalah gampang menangis, gampang sedih, ya. Nah, padahal perempuan tuh kan semuanya seperti itu, Bu Ai. Kemudian apa lagi? Tadi anak-anak, perempuan, sekarang lansia. Kenapa lansia dikatakan? Karena lansia fisiknya boleh juga lemah, punya keterbatasan aktivitas, ya enggak? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, dampak psikologis akibat dari bencana. Yang pertama, orang kena musibah, pasti yang pertama adalah stres. Nah, kalau kena musibah, kada stres dicurigai itu. Ya, dicurigai. Apalagi misalnya kena musibah tertawa. Nah, itu malah dicurigai. Jadi yang pertama adalah stres. Kemudian pasca trauma, artinya berulang. Bila santai, diam, tiba-tiba ingat lagi, ya. Nah, depresi, sedih, ya. Kemudian kesedihan yang rumit, ya, perasaannya sakit perut, kalau stres ya, lemas rasanya, bawaannya nggak nafsu makan, ya, gangguan somatik, ya, fisik juga ini, gangguan kecemasan, ya, orang gangguan psikologis itu pasti ya cemas, ya enggak, kalau depan yang ketawa, ya, enggak ada, itu yang perlu dicurigai. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ketika kita menemukan korban bencana, apa yang kita lakukan? Sebagai apa kita, yuk? Relawan, ya. Nah, empati, Bu Ai. Kasihan, Bu Ai. Ada hasrat untuk menolong, Bu Ai, ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pertolongan psikologis awal. Ya, seperti apa? Pertolongan pertama, ya. Menemani. Oke, kita lihat. Nah, tujuan dari pertolongan pertama pada psikologis adalah memberikan keamanan, ya. Pasiennya Bu histeris. Sabar Bu, sabar, kita kada bisa. Jadi biarkan dia menangis dulu. Sudah menangis, tawarkan. Ibu mau minum atau Bapak mau minum? Artinya apa? Artinya kita peduli, ya. Peduli dengan keadaan dia. Sudah minum, kita duduk di samping dia. Artinya kita ada untuk dia, ya. Salah satunya menenangkan tadi, artinya keterhubungan, ya. Nah, pemberdayaan di sini sudah sampai, tenang, beri minum, Ibu sabar, ya. Di sini kita sama, Bu, ya. Kita harus kuat. Ini adalah cobaan. Tapi saya yakin Ibu pasti memang kuat orangnya, ya. Jadi kita mau menguatkan, meyakinkan dia, ya. Nah, sekarang panduan apa nih?
PFA, pertolongan psikologis A. Wah, yang pertama adalah bangun kedekatan tadi ya, bangun kedekatan. Yang kedua, stabilisasi psikologis, artinya biar stabil psikologisnya seperti apa. Yang ketiga adalah kumpulkan informasi. Ya, misalkan dalam satu rumah, rumahnya roboh, ibu, ada siapa lagi yang ada di rumah? Ya, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian pemulihan. Kita mulai dari awal ya. Pertama adalah perkenalkan diri. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kita samping duduk pasien, perkenalkan, nama saya Erna. Saya akan menemani ibu di sini ya. Kemudian pada saat kita komunikasi kita bisa melihat, kita observasi keadaan beliau. Siapa tahu habis dari runtuhan, ada luka dan lecet bagaimana, ya. Jadi kita beri obat. Kemudian pindahkan di tempat yang aman. Artinya di tempat pengungsian, benar-benar aman. Kemudian yang kedua, stabilisasi ya. Psikologisnya. Yang pertama, relaksasi. Kenapa perlu relaksasi? Kita relaksasi bagaimana? Menarik napas dalam. Ayo kita coba bersama-sama menarik napas dalam. Bagaimana? Tubuhnya ditegakkan dulu, ya. Kemudian apa lagi? Menarik tangannya di mana? Menarik napas. Mulai mana? Mengeluarkan lewat mana? Ayo kita coba 1, 2, 3. Kita keluarkan. Berapa detik menghirupnya? 3 sampai 4 detik ya. Baru dikeluarkan sampai benar-benar merasa nyaman. Jadi kita plong, ya. Itu yang kita ajarkan. Artinya kalau kita menyuruh pasien dengan relaksasi, artinya sudah pasien itu bisa diajak ngomong, ya, merasa tenang. Kemudian fisiknya sudah tidak ada apa-apa, maksudnya fisiknya tidak ada luka dan lain sebagainya. Itu benar-benar merasa aman, ya. Bersadarkan, ya. Kemudian berikan kalimat penguat. Ibu hebat, ibu tetap semangat. Ibu orangnya kuat, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Mengumpulkan atau kumpulkan, kita mencari informasi, ya. Kita tanyakan, ya. Ibu bisa cerita tadi bagaimana kejadiannya. Kemudian ibu di rumah ada berapa orang? Ya. Kalau misalkan saya ada 4 orang, yang terkumpul cuma 3 orang, berarti 1 orangnya mana? Ya. Kemudian lagi pikirkan perasaan dan mendengarkan aktif. Mendengarkan dari keluhan si korban, ya. Jadi pendengar aktif kita. Ya, jadi pada saat dia ngomong aja, biarkan aja dulu, baru kita nyambung. Jangan pada saat dia ngomong kita langsung memotong. Nah, lanjut. Penyelesaian masalah. Nah, apa kebutuhan saat ini? Nah, Ibu perlu apa? Minum sudah saya siapkan ya Bu ya. Oh, baju saya sudah nggak ada lagi. Nah, biasanya kalau orang bencana, korban bencana itu yang diperlukan adalah makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Artinya tempat pengungsian ya. Artinya ini kita berikan bantuan sesuai kebutuhan pasien ya. Nah, ini apa lagi? Pemulihan ya. Cek sumber daya yang dimiliki pada saat terjadinya bencana di rumah, mungkin ada barang yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dibantu. Artinya kalau sudah mulai reda, oh ternyata kursi kayu-kayu bisa diambil ya, artinya sisa-sisa tadi bisa dimanfaatkan. Kemudian dukung pemanfaatan sumber daya, infokan layanan bantuan, misalnya ada keluarga yang hilang tadi, diinfokan lagi ya. Kemudian tanyakan rencana ke depan. Kemudian pendekatan psikologis. Tadi jadi Ibu apa? Salah satunya adalah
relaksasi dengan tarik nafas dalam. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif berdasarkan keluhan si pasien. Pada pricing ini adalah mengulang apa yang disampaikannya, ya. Sekarang kita lanjutkan kuisnya, ya. Pertama, kuis. Sebutkan 2 dampak psikologis yang umum dialami oleh korban bencana dan jelaskan bagaimana manajemen bencana dapat membantu mengurangi dampak tersebut. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo. Gak apa-apa, ibu gak marah kok kalau salah. Ayo. Bisa jawab ya? Ayo, nggak apa-apa, ya, iya, nggak apa-apa. Kan dari belakang, ya, dari depan ya. Coba di sini aja bertanya, jawabannya apa kira-kira? Pertama adalah trauma psikologis dan depresi. Ada lagi selain itu? Tambahannya? Di sini lagi. Apa kira-kira? Apa lagi kira-kira? Sebutkan 2 dampak psikologis yang umum dialami oleh korban bencana. Yang pertama adalah kesedihan yang mendalam. Psikologis buaya gangguannya, sedih, depresi, ya. Bagaimana untuk menguranginya? Dampaknya seperti apa? Bagaimana cara mengurangi depresi tadi, psikologis tadi dengan apa? Selain tarik nafas dalam apa? Membantu menenangkan. Menenangkan. Apa lagi? Sebagai pendengar yang baik, Bu. Oke. Apa lagi? Makasih motivasi. Oke. Ya, ini kuis tadi. Sekarang tugas. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Setiap pembelajaran saya akan beri tugas dengan penilaian ya 10%, tapi tolong nanti tugasnya ya dikerjakan kemudian diupload ya ke e-learning. Ini tugasnya. Tugas yang pertama adalah tugasnya maksudnya ya, cari 1 artikel atau paper penelitian yang relevan dengan manajemen bencana dan dampak psikologis terhadap korban bencana ya. Ibu minta nanti ya 1 orang 1 ya mengerjakan, nanti diupload ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, perkuliahan kita sampai di sini. Moga apa yang kita pelajari, ya, bermanfaat. Selain dari kita, bermanfaat bagi orang lain, ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.